Marede Mahita Sebukede nomor 465. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Obat tu sakap na ojak do dibayat o dame matutu ayun marnalom ni roha midahodo ibana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah hati yang teguh. Itu juga yang mau disampaikan oleh Yesaya kepada umatnya. Hendaklah umat itu memiliki hati yang teguh. Dan sampai sekarang juga itu juga mau disampaikan. Bagaimana kita memiliki hati yang teguh. Hati yang teguh yang di sana dikatakan penuh, yang dijagai dengan damai sejahtera. Hati yang teguh dijagai dengan yang selalu ia percaya. Orang yang teguhlah kita percaya. Orang yang teguhlah yang membawa dengan penuh dengan damai. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena orang yang memiliki hati yang teguh, dia tidak membesarkan masalah apapun. Tetapi melihat masalah itulah bagian daripada potensi yang dapat dikendalikan. Jadi hati yang teguh melihat sebuah ada masalah, tidak panik. Tidak ada yang disalahkan. Tidak harus membuyar-buyarkan, tidak harus membuat itu mengkata-kata ini dan itu membuat menjadi sebuah problem yang tidak bisa diselesaikan. Tapi hati yang teguh dijaga supaya bagaimana setiap persoalan masalah itu di dalam damai bisa diselesaikan. Hati yang teguh itu yang luar biasa, yaitu dia tidak bersandar kepada pikirannya. Tetapi hati yang teguh itu dia bersandar hanya kepada tangan Tuhan, pengendalan Tuhan. Maka kalau kita lihat dalam Amsal 3 itu, yaitu mengandalkan Tuhan. Hendaklah kita bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran dan kekuatan dan dunia ini. Jadi hati yang teguh itu adalah orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada iman, bersandar kepada damai sejahtera tadi. Karena orang-orang yang berhati teguh itulah dia berlapang dada.
dan dia selalu meminta kuasa roh untuk selalu menyelesaikan setiap ada kemelut itu, karena ia tidak bersandar kepada pikirannya sendiri, tetapi ia betul-betul mengenakan dengan mengerahkan bagian daripada setiap cara itu adalah persoalan itu adalah untuk mengarahkan ke arah yang Tuhan inginkan, yaitu ke arah Kristus, menaruh kepada persoalan dan kemelut itu adalah di dalam damai yang saling menerima, yang menerima dengan sebuah paradigma dari Tuhan, bukan manusia. Maka kita akan selalu mengarahkan semua rohani Kristus. Bagaimana kita akan mampu dalam menaruh setiap pikiran dengan damai dalam apapun persoalan. Itulah dikatakan dari firman ini, agar kita memiliki hati yang teguh. Hanya orang-orang yang hati teguhlah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya dengan tenang, damai, dan dapat dipercaya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini, agar kami memiliki hati yang teguh. Amin.